Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini dalam bab pernikahan dalam Islam, kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang apa itu pernikahan dan bagaimana hukumnya pernikahan, terus apa itu pengertian dari meminang atau bisa juga disebut dengan khitbah. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang memahami mahram. Ini yang kita bahas. Oke. Sekarang perhatikan alurnya yang ada di sini. Perhatikan. Ini posisikan ada kata saya. Ini posisikan bahwa ini adalah kalian. Nah, dalam ke atas yang namanya mahram itu ada ayah, ada ibu. Ke atas lagi itu yang ada namanya kakek atau nenek. Nah, sedangkan saudaranya ayah itu disebut paman atau bibi. Nah, saudara kalian itu bisa saudara atau saudari, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, ketika kalian menikah, maka ada anak. Jika terjadi pernikahan di sini, maka ada anak. Nah, anak dari saudaranya kalian itu adalah ponakan. Nah, sedangkan dari anak itu ketika punya mentu, maka ke kalian ini adalah cucu kalian. Pada garis hijau yang berwarna hijau ini, ini adalah mahram secara nasab, secara garis keturunan itu. Nah, bagaimana kalau yang berwarna kuning ini namanya mahram nikah? Mahram nikah itu mahram yang terjadi karena ikatan pernikahan. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini adalah bukan mahram. Misalkan ini ada saudara tiri itu bukan mahram. Saudara tirinya dari ayah atau ibu itu bukan mahram. Nah, ada juga bibi atau paman dari saudaranya ayah, bisa dikatakan ini menikah, maka disebut bibi atau paman. Juga ketika punya anak itu bukan mahram. Jadi menikah dengan anaknya paman atau anaknya bibi itu jadi mahram yang anaknya paman atau bibi itu bukan mahram. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini ibaratkan kalian. Nah, penyebutannya ini ada dari sini semua. Penyebutan untuk kalian ada di sini semua. Nah, itu yang ini adalah diagram mahramnya. Ini harus kalian pahami. Oke, sekarang kita lanjut kepada pengertian mahram. Mahram itu adalah orang. Ya pasti orang. Tidak mungkin mahramnya itu binatang, karena sebutannya itu adalah orang. Kalau untuk mahram itu pasti sebutannya orang. Nah, orang yang bagaimana? Orang laki-laki ataupun perempuan yang haram untuk dinikahi. Maka mahram itu secara pengertiannya itu orang yang haram untuk dinikahi, namanya mahram. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki itu dibagi menjadi dua bagian. Ini sebab wanita yang haram. Yang pertama itu adalah sebab haram dinikah
untuk selamanya. Jadi nama-nama wanita yang ada di sini, yang 4 ini haram untuk dinikahi untuk selamanya. Siapa saja itu? Yang pertama itu adalah wanita yang haram dinikahi karena nasab, jadi karena garis keturunan. Siapa saja? Itu adalah ibu, pasti. Ada nenek, secara mutlak itu ke atas. Anak perempuan, itu juga mahram, anaknya kalian nanti jadi mahram. Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah. Dan anak perempuannya anak-anaknya kita, dan cucu dan terus bawah itu jadi mahram. Terus yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena nasab, karena keturunan, itu anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya setelah semua jalur ke bawah. Jadi sampai cucu, cicit itu haram untuk dinikahi. Saudara perempuan ya mutlak. Kita punya saudara itu mutlak haram untuk dinikahi. Serta anak-anaknya juga itu haram untuk dinikahi. Bibi dari ayah itu dan jalur ke atas lagi itu haram untuk dinikahi. Dan berikutnya anak perempuan dari saudara laki-laki itu juga haram dinikahi. Anak perempuan dari saudaranya kita itu haram untuk dinikahi. Terus anak perempuan anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan serta jalur bawahnya. Jadi anaknya saudaranya kita itu punya anak, maka itu juga haram untuk dinikahi. Berikutnya yang kedua, wanita yang haram dinikahi itu yang kedua adalah wanita haram karena pertalian nikah. Jadi karena ada hubungan pernikahan, maka haram untuk dinikahi. Yang pertama, istrinya ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. Jadi istrinya ayah, bisa juga ini kalau kalian yang perempuan itu suaminya ibu, itu juga haram untuk dinikahi. Jadi ini saya posisikan dulu, ini saya mengambil laki-laki saja. Nanti kalian bisa membayangkan kalau jadi perempuan itu istrinya ayah dan istrinya kakek, terus ke atas itu tidak boleh, itu haram untuk dinikahi. Yang kedua, ibu istri, ibunya istri kita, atau kalian perempuan ibunya suami, ayahnya suami, dan terus ke atas itu juga haram dinikahi. Mertua kita lah itu haram dinikahi. Itu yang dari jalur pertalian nikah atau ada hubungan pernikahan. Berikutnya, wanita yang haram dinikahi karena susuan. Siapa saja itu? Ibu yang pertama adalah ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. Ini persusuan loh, namanya persusuan. Paham maksudnya persusuan? Nah, persusuan itu kita punya anak. Nah, anaknya kita itu disusukan kepada orang lain, misalkan mungkin karena istri kita atau kita itu tidak bisa memberikan ASI, jadi disusukan kepada orang lain, itu namanya susuan. Yang haram itu adalah ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena nasab. Itu tadi yang tadi itu haram dinikahi. Yang kedua, anak-anak perempuan. Anaknya yang menyusui anaknya kita itu juga haram. Saudara-saudara perempuan juga haram. Atau bibi dari jalur ayah atau bibi dari jalur ibu, dari yang menyusui anak kita itu juga haram. Anak perempuannya apalagi, anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya ibu itu yang saudara laki-laki itu juga haram. Atau anak perempuannya saudara perempuan itu juga haram. Jadi semuanya yang berhubungan dengan yang menyusui anak kita itu haram untuk dinikahi. Atau misalnya gini, atau misalnya kita waktu kecil menyusu kepada orang itu,
Nah, itu juga tidak, itu juga juga apa namanya, mahram, haram untuk dinikahi. Begitu juga seterusnya anak perempuannya, terus dan bibi-bibi kita, saudara-saudara perempuan apa yang susuan itu juga haram untuk dinikahi. Yang berikutnya itu adalah wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an. Apa sih li'an itu? Li'an adalah persaksian seorang suami, sebagai contohnya berikut. Misalkan eh, yang laki-laki nanti, untuk cowoknya nanti pernah berkata seperti ini, aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Dengan artian li'an itu adalah persaksian seorang suami bahwa istrinya itu sudah berzina. Itu li'an. Makanya apa namanya, ketika sudah seperti itu maka istri itu dilarang untuk dinikahi untuk selamanya. Tapi dengan syarat persaksian ini, perkataan suami seperti itu diulang hingga 4 kali. Itu 4 kali. Kemudian setelah ia berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini. Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwah istrinya berzina dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Yang pertama, suami itu didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Jadi ketika dia menuduh istrinya berzina, maka dia harus menghadirkan apa saksi bahwa saksi itu telah melihat istrinya berzina. Jika tidak bisa menghadirkan, maka dia akan didera sebanyak 80 kali. Kedua, konsekuensi dari suami yang mendakwa istri berzina, li'an, konsekuensinya li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman jera. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa istrinya itu berzina, maka dia bebas dari hukuman jera tersebut. Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman jera, tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya untuk selama-lamanya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan istrinya. Jadi untuk selamanya bisa dikatakan istrinya tersebut haram untuk dinikahi. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Sahl bin Sa'd fil mutala'inaini ay yufarraqa bainahuma thumma la yajtami'ani abadan. Dari Sahal bin Sa'ad, suami istri yang telah melakukan li'an atau bisa dikatakan saling melaknat, yang keduanya hendak cerai, maka tidak boleh berkumpul kembali dalam ikatan pernikahan untuk selama-lamanya. Hadis riwayat dari Abu Daud. Itu jadi keempat wanita ini haram untuk dinikahi selamanya. Jadi mulai dari karena nasab, karena tarian pernikahan, karena disusui, karena susuan, yang terakhir itu karena li'an. Jadi menuduh istrinya itu nanti bisa haram untuk dinikahi selamanya. Berikutnya, sebab haram dinikahi sementara. Ini hanya sementara haram untuk dinikahi. Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita itu tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut tidak ada atau bisa dikatakan hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Nah, sebabnya yang pertama adalah pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat. Bisa dipahami ya? Perempuan yang masih ada ikatan pernikahan itu haram dinikahi oleh laki-laki lain.
Ya termasuk waktu waktu itu dia masih dalam masa iddah eh, atau iddahnya itu talak talak biasa atau iddah wafat. Yang kedua, sebab haram dinikahi sementara adalah talak bain kubro. Ini disebut dengan cerai tiga. Apa kondisinya yang seperti ini? Bagi seorang laki-laki yang mencerah istrinya dengan talak tiga, haram baginya menikahi istrinya itu kembali selama ia belum dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan. Jadi untuk para laki-laki, para cowok yang mendengarkan penjelasan ini, janganlah sekali-kali kalian mengucapkan talak. Satu kali ucapan talak itu sudah talak satu. Dua kali ucapan talak itu talak dua. Apalagi sampai 3 kali hingga itu akan menjadi talak bain kubro. Nah, ketika talak 3 kalian tidak bisa menikahi istri kalian lagi kecuali istrinya itu menikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menceraikan mantan istrinya kalian tersebut, baru kalian bisa menikah lagi dengan istri tersebut ketika sudah diceraikan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika yang talak bain kubro itu istri tersebut yang sudah ditalak 3 mau dinikahi kembali, itu harus ada syaratnya. Yang pertama, istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, suami baru. Jadi kalian tidak berhak jadi suami baru. Yang kedua, istrinya itu telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya. Yang ketiga, istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa. Yang keempat, masa iddahnya telah habis, masa iddah talak dari suami yang baru tersebut. Jadi ketika kalian para laki-laki mencerai tiga kepada istrinya, jangan sampai ada rekayasa ketika kalian masih mau menikahi istrinya tersebut. Jangan sampai ada rekayasa lagi. Misalkan menyuruh orang untuk menikahi istrinya tersebut, lalu menyuruhnya untuk menceraikan, itu tidak bisa. Itu harus sesuai dengan hati nuraninya suami baru tersebut. Makanya ketika kalian masih sayang kepada istri kalian, jangan sampai kalian itu mengatakan atau menyatakan talak 3. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Artinya, selanjutnya jika suami mencerainya untuk ketiga kalinya, perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Selanjutnya, sebab haram dinikahi sementara adalah memadu 2 orang perempuan bersaudara. Diharamkan, ingat, diharamkan
Bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan, menikahi beberapa wanita berikut. Ingat, laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan itu dilarang menikahi yang pertama, saudara perempuan istrinya, baik itu saudara kandung seayah maupun seibu, apalagi seayah seibu. Jadi ingat, jangan sampai ketika kalian menikah itu jangan sampai punya pikiran untuk menikahi saudara perempuan istrimu. Yang kedua, saudara perempuan ibu istrinya, baik kandung seayah maupun kandung seibu dengan ibu istrinya. Ibu istrinya, mertuamu, mertua perempuanmu, atau kalau yang perempuan bapak mertuamu, itu dilarang dinikahi untuk sementara. Yang ketiga, saudara perempuan bapak istrinya, baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak istrinya. Bapak mertuamu atau ini saudara perempuan dari bapak mertuamu itu juga tidak boleh. Yang keempat, anak perempuan saudara perempuan istrinya, anak perempuan dari saudara perempuan istrinya. Istrinya kalian punya saudara perempuan. Nah, saudara tersebut punya anak perempuan, maka itu haram dinikahi untuk sementara. Berikutnya, anak perempuan saudara laki-laki istrinya, baik kandung seayah maupun seibu. Jadi istrimu punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-lakinya istrimu itu punya anak perempuan, maka itu haram dinikahi untuk sementara. Yang keenam, semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya. Misalkan istrinya kalian menyusu kepada orang lain, maka saudara perempuan yang susuan dengannya itu haram untuk dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Quran surah An-Nisa ayat 23. Nah, pengharaman menikah dengan beberapa wanita di atas juga berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalak raj'i istrinya. Artinya, selama istri yang tertalak raj'i masih dalam masa iddah, maka suaminya tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di atas. Nah, yang keempat, haram dinikahi untuk sementara adalah berpoligami lebih dari 4. Ingat, seorang laki-laki yang telah beristri 4 itu haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena syarak telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 orang wanita saja. Tuh. Yang kelima, haram dinikahi sementara itu karena perbedaan agama. Seperti contoh, perempuan musyrik di mana ia haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Selanjutnya, perempuan muslimah haram dinikahi laki-laki non-muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam. Ini terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221. Itu penjelasan dari mahram.
Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa melalui WA, bisa langsung komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.